Iya. Ya kan? Loh, kita aja sering-sering salah, masa anak nggak boleh salah? Iya. Nah. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Sahabat muda, topik kita yang kedua, topik kita kali ini adalah topik yang kedua dari kelompok karakter. Karakter adalah salah satu kelompok di dalam pendidikan abad 21. Ya, ada 6 karakter yang perlu ditumbuhkan. Kalau kemarin kita bahas mengenai Curiosity, rasa ingin tahu. Nah, video kali ini adalah mengenai inisiatif. Jadi inisiatif ini, sahabat muda, artinya adalah kemampuan untuk memulai sesuatu tanpa harus diperintah. Intinya itu, Pak. Iya. Nah, sahabat muda, ini kelihatannya hal sepele ya. Jadi kemampuan atau kemampuan anak untuk memulai sesuatu tanpa diperintah. Kelihatannya sepele, tetapi ini kalau tidak ditumbuhkan, seiring bertumbuh usia, biasanya inisiatif ini pada anak-anak. Tapi seiring bertumbuhnya usia, itu mereka ikut terkikis gitu loh Pak. Rasa inisiatif itu ada rasa takut untuk memulai, rasa nggak pede. Ini mulai tumbuh ketika usia mulai agak besar. Kalau anak-anak tuh biasanya ini nggak masalah Pak. Inisiatif itu biasanya anak-anak tuh, hampir semua anak-anak kalau kita lihat kan punya inisiatif. Mereka bisa main ini. Tapi kalau begitu usianya mulai agak besar, nah itu mulai kadang bingung mau ngapain, nunggu diarahkan. Nah, ini sahabat muda, skill atau karakter dari inisiatif ini perlu sekali kita orang tua pupuk sejak dini agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri untuk memulai sesuatu dan dia berani mengambil keputusan secara cepat untuk bertindak tanpa harus diperintah. Nah, untuk tipsnya atau menurut Pak Jumala, rasa ingin inisiatif ini Pak, menumbuhkannya gimana? Menumbuhkannya adalah jangan terlalu mudah menyalahkan anak meskipun salah. Jadi meski anak salah pun jangan jangan gampang nyalahke. Karena wong salah disalahke itu pun gak enak. Apalagi kadang-kadang kita itu ke orang tua itu kadang-kadang tidak check and recheck ya, tahu-tahu nyalahkan padahal bukan. Oh itu makin sakit itu. Wes kalau begitu aku nggak ngomong lagi. Nah kan terus tadi nggak ada inisiatif. Aku nggak mau begini lagi. Itu menyalahkan itu mematikan inisiatif. Dan itu fatal ya Pak. Padahal kelihatannya cuman mungkin anak ya, kelihatannya nggak ada masalah, tapi kalau fatal. Sesekali kalau memang itu hal prinsip nggak apa-apa. Karena prinsip itu bagaimanapun juga kan memang harus diluruskan. Tapi cara meluruskannya pun mesti dengan cara supaya tidak mematikan inisiatifnya. Gitu ya. Tapi yang saya omongkan tadi bukan itu. Yang tak omongkan itu terlalu mudah menyalahkan. Iya. Sini salahke, sini salahke. Atau ini mas beneran disalahke. Kak, ini loh Pak, terlalu mengharapkan perfect. Jadi ya biasanya ada dua hal. Harus sempurna. Menurut saya ada dua hal. Tipe orang tua yang suka menyalahkan itu ada dua. Yang pertama perfect. Terus yang kedua itu pendekte. Saya nggak tahu dimulai dari mana, pendekte dulu jadi perfect atau karena gara-gara perfect jadi pendekte. Jadi nggak trust gitu loh kepada anak. Loh kalau itu nggak prinsip, ya biarlah salah-salah titik gak popo wong gak prinsip loh. Iya. Berikan kesempatan dia untuk bersalah dan menemukan kebenaran dia sendiri. Karena kalau sidik-sidik dia nggak akan, inisiatifnya itu nggak tumbuh. Takut salah, takut dimarahi. Iya. Pernah ada teman saya, nggak perlu saya sebut namanya, nanti kalau nonton biar tersenyum aja. Jadi gini, ada suami istri, istrinya itu belajar mobil, terus nabrak jembatan kecil di depan rumah itu loh. Itu kan rusak terus bempernya. Suaminya marah-marah. Terus dia ngomong begini, wes aku gak kate mana belajar mobil, sak umur-umur. Gitu, Kak Kadek mana itu Jawa Timur.
Itu aku nggak akan belajar mobil lagi. Terus, lah kenapa Mbak? Istrinya tak gitu, kenapa Mbak? Lo nabrake gak apa-apa Mas. Senenane iku sing gak ngerti. Jadi Orang dewasa aja aduh, gitu ya. orang dewasa Apalagi- aja begitu. Apalagi anak-anak. Nah itu ya tips satu tapi penting ini, ojo terlalu mudah menyalah. Ya, dan saya kok ini Pak mau menggarisbawahi yang tadi Pak Jumala sampaikan mengenai ini loh, kepercayaan pada anak. Iya, iya. Berarti anak itu ketika dia mendapat kepercayaan, Oh, dia masalah Dia eksploratif, akan inisiatif, eksploratif, iya, karena PD-nya keluar. berarti gitu ya sobat muda ya. Jadi garis bawahnya adalah kepercayaan. Ketika kita memberikan kepercayaan pada anak, maka inisiatif mereka akan tumbuh dengan subur. Dan juga kalau saya mau nambahin nih tips dari Pak Jumat tadi kan sudah mengasih tips, jangan terlalu sering menyalahkan anak, ya kan? Terus beri anak kesempatan untuk salah, Iya, ya kan? kalau kita aja sering-sering salah, masa anak nggak boleh salah? Iya. Nah, Gitu loh. Kesempatan untuk salah. Yang ketiga mungkin hampir sama pada itu, memberikan ruang untuk anak untuk trial error. Iya. Trial error ini maksudnya mereka mencoba-coba, misalkan coba dulu hasilnya ini enggak ya gitu. Nah itu untuk mereka memenuhi rasa ingin tahunya tadi Karsitinya, lalu mereka punya inisiatif untuk mencoba-coba, ya kan? Terus yang kalau sudah coba-coba kan akhirnya kita tadi tipsnya Pak Jumala tidak menyalahkan ketika salah, Ya kan? Ya. Nah jadi memang kita beri ruang seluas-luasnya buat anak-anak untuk trial error, karena toh mereka justru di dalam trial error itu mereka berkesempatan mereka untuk belajar. Gitu ya sahabat muda. Satu lagi ya. Tadi kan yang pertama tadi biarkan anak itu ya berikan ruang untuk salah. Terus yang kedua adalah dorong. Oh ya. Encourage. Dorong, distimulus, didorong begitu. Betul. Jadi nggak hanya. Jadi kita dorong, kita dorong fasilitasi ya agar mereka punya inisiatif. Gitu. Itu ya sahabat muda ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang bisa memberikan kesempatan anak-anak untuk punya inisiatif. Kuncinya adalah dengan kita beri kepercayaan pada anak-anak. Demikian video kali ini, sedikit tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan lonceng. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.